Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di ngobrol itu. Yang kebetulan kita ketemu dengan Ustaz Yahya Abdurrahman LC, di mana beliau ini mudir dari Pondok Al-Mu'min Grupi Subarjo Surakarta. Nah, saya mau tanya nih para pemirsa tentang akhir-akhir ini nama Nabi kita ya Rasulullah Muhammad selalu dipojok-pojokkan, bahkan ini sangat mengerikan sekali. Terharu saya melihat ini. Masuk nama Muhammad itu, siapa yang mau minum gratis dengan nama Muhammad? Nah, ini ada suatu namanya kafe nama Holy Living itu ya. Itu gimana Tan? Hari ini kayaknya sepertinya nama Rasulullah itu dipermainkan. Padahal nama Rasulullah itu di dalam agama Islam kan Allah dan Rasulnya baru yang lain. Gimana Tan? Pentingnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mengawali dari sebuah kesaksian kita yang telah kita ikrarkan sebagai syarat keislaman seseorang dengan ikrar lafzi yang namanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu ada dua kalimat yang tidak bisa dipisah. Jadi kalau ada orang yang hanya menyatakan asyhadu an la ilaha illallah dan kemudian tidak mau dengan kalimat berikutnya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia bukan muslim. Sebaliknya, di saat ada orang mau menyatakan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dan tidak mau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia juga tidak muslim. Ini maka di saat orang yang mau menjadi seorang muslim yang baik, dia harus mengikrarkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ikrar itu tidak cukup dengan lisan. Ikrar itu tidak cukup dengan lisan. Jadi saya sering menyampaikan bahwa menjadi seorang muslim yang baik kalau dia sudah beriman, itu tidak cukup dengan ikrar. Jadi, tentunya setelah ikrar, dia yakin, kemudian mengikrarkan, kemudian mengamalkan. Jadi kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, ya dia bukan muslim. Jadi, dia mengikrarkan, artinya menolak. Amal perbuatannya menolak. Mengakui bahwa Muhammad Rasulullah SAW adalah Nabi. Tetapi kemudian secara lisan dia mengikrarkan, secara amal dia melecehkan. Ya dia bukan seorang muslim, apapun bentuknya. Dia secara hati meyakini Muhammad SAW adalah Nabi. Tetapi amal perbuatannya justru malah melecehkan nama besar beliau. Kalau itu sebagai seorang muslim, dia sudah masuk dalam kategori murtad. Dia masuk dalam kategori murtad karena dia sudah melecehkan nama-nama besar Muhammad SAW, apalagi kemudian ditempelkan dan ditempeli pada nilai-nilai yang tidak terhormat. Kalau dia seorang muslim, dia sudah dalam kategori murtad. Memang keras, karena kita harus menjunjung tinggi nama besar beliau yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu seorang rasul. Bagaimana kalau kemudian ada orang muslim melecehkan dengan nama-nama tinggi beliau yang diangkat sebagai seorang rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahama'u bainahum. Yang sifat beliau ini dengan saudaranya kasih sayangnya luar biasa. Bahkan dengan orang-orang kafir pun beliau sangat lembut dan lemah. Tapi di saat beliau menghadapi orang-orang kafir yang betul-betul menantang beliau, menunjukkan kekafirannya, beliau juga keras. Beliau tidak mau kemudian meremehkan kekafiran orang-orang yang memang seperti itu. Nah, kalau sekarang kita seorang muslim yang sekarang sudah meyakini dan mengikrarkan kalimat
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ada orang yang sengaja melecehkan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam label-label tertentu, kita juga harus keras. Kita harus menanggapi dengan keras, kita harus menanggapi dengan serius, karena pelecehan itu kalau nggak diselesaikan dengan cara hukum dan dengan cara yang baik, maka akan mengakibatkan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah ini akan terus dilecehkan mereka. Karena diawali dengan nama-nama beliau yang belum lama mungkin di India, kemudian muncul di Jakarta. Nanti tidak menutup kemungkinan akan muncul lagi di tempat yang lain. Kalau umat Islam ini tidak memberikan pembelaan yang serius. Kalau umat Islam tidak memberikan pembelaan yang serius. Karena ini kewajiban kita umat Islam memang harus marah di saat mendengarkan pelecehan-pelecehan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kemarahan-kemarahan yang standar dengan nilai-nilai iman, bukan kemarahan-kemarahan yang bukan emosional kemudian merusak macam, enggak, tapi kemarahan, kebencian dengan orang-orang yang sangat melecehkan nilai-nilai itu, karena itu memang nilai iman, nilai iman, nilai iman. Jadi kalau kemudian kita sering mendengar ayat-ayat kul in kana aba'ukum abna'ukum wa abadukum wa ashiratukum dan seterusnya itu sampai kemudian ahabbu ilallah wa rasuli wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu, katakan kalau sampai kemudian orang tuamu, istrimu, keluargamu, kemudian rumah-rumah maliki istana yang kamu cintai, dan kemudian harta benda yang kamu takutkan kerugiannya, itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad kepada Allah, tunggu tanggal mainnya Allah akan menghancurkan semua itu. Itu statement yang pasti, dan tanda-tanda itu sudah jelas di saat ada setiap orang yang melecehkan nilai-nilai Islam, Allah akan memberikan peringatan sebelum menghancurkan. Allah akan memberikan peringatan sebelum menghancurkan. Ini fenomena yang seperti ini umat Islam harus nggak bisa main-main. Kalau sudah masalah Rasul, sudah masalah Allah Subhanahu Wa Taala dan Al-Quran, ad-din, nggak boleh main-main. Karena ini tanggung jawab kita membela dengan semaksimal mungkin, kita mati mulia atau kita mati syahid atau hidup mulia dalam rangka membela Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak dijadikan sebuah pelecehan-pelecehan yang terjadi di mana-mana. Inilah kesadaran umat Islam yang harus dibangun. Ya. Kalau memang mereka orang-orang kafir, sekalipun ada orang menyatakan nggak boleh menyebut kafir, memang kafir. Mereka orang-orang yang kayak itu memang sudah dinas dalam Al-Quran. Pekerjaannya setiap saat dan tahun memang ya merusak. Kerjanya memang setiap hari merusak manusia, merusak lingkungan, merusak din, merusak agama, merusak. Udah, pokoknya dengan cara apapun, bagaimana dia bisa merusak, dia akan merusak. Itu ciri. Kalau dia soleh, bukan orang kafir. Jadi kalau dia bisa berbuat soleh, bukan orang kafir. Itulah ciri orang-orang kafir, yang memang kerjaannya setiap hari adalah memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Memerintahkan kemungkaran, kemaksiatan tiap saat, tetapi yang berbuat baik dicegah, nggak boleh. Ya, ini adalah sifat-sifat orang-orang munafik, orang-orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang anti kebaikan dan anti hal-hal yang seperti ini. Nah, inilah sebenarnya yang kadang-kadang kita ini selalu dituding dan dituduh bahwa umat Islam ini anti kebinekaan. Sebenarnya kalau seperti ini, siapa yang anti kebinekaan? Mereka itulah yang anti kebinekaan, karena nggak siap untuk hidup bersama dalam yang berbeda. Padahal umat Islam sudah berusaha dengan luar biasa, tetapi mereka selalu memunculkan yang anti itu umat Islam. Padahal itu kebalikannya. Yang anti sebenarnya mereka, orang-orang kafir, anti kebinekaan, yang tidak mau hidup bersama dengan umat Islam. Tapi kan begitu. Nanti kalau panjang-panjang malah nanti banyak apa? Tafsiran. Nah, banyak tafsir. Ini saya tanya aja satu, singkat kan. Jadi umat Islam itu namanya kalau
disinggung nabinya, otomatis kan boleh marah kan ya, marah dalam arti marah yang konsesional, maksudnya marah yang terarah, yang ada jalannya. Itu pertama. Saya setuju. Keduanya, umat Islam sesungguhnya, umat Islam di Indonesia ini sesungguhnya kan umat yang sangat toleransi sekali, Tat. Ya, Tat ya. Ya. Umat Islam di Indonesia toleransinya sangat-sangat kali. Tapi kalau sampai dengan toleransi begitu kok jadi permainan mereka itu ya. Ya apa katanya saya NKRI harga mati itu gimana? Tetap harus kita boleh marah ya, tapi marah yang terarah, maksudnya gitu kan ya. Ya, kita memang demikian ya. Jadi di saat kita hidup mayoritas, orang yang minoritas pasti akan terlindungi, itu pasti. Sampai Rasulullah beliau mengatakan, man adadamiyan fa'ana khasmuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memusuhi orang-orang non-muslim yang dilindungi, maka saya akan menjadi musuhnya nanti di akhirat. Maknanya bahwa di saat umat Islam dalam kondisi mayoritas dan ada orang-orang kafir yang minoritas, umat Islam nggak boleh memusuhi. Umat Islam harus melindungi, menghormati. Itu fakta sejarah terbukti seperti itu. Itu nggak bisa diingkari, nggak bisa diingkari. Siapa yang akan mengingkari? Tapi sebaliknya, di saat umat Islam hidup di dalam suatu negara Muslim yang minoritas, itu hampir-hampir tidak mendapatkan keamanan. Hampir-hampir tidak mendapatkan. Contoh, kita contohkan di saat Andalusia itu umat Islam memimpin, mayoritas umat Islam. Di bawah mereka ada orang-orang kafir yang tidak Islam. Dilindungi. Hidup berdampingan, baik. Tetapi begitu mereka menguasai Andalusia, apa yang terjadi? Habisin semua. Nggak ada orang yang masih tinggal di situ. Dia dibunuh atau dia murtad, keluar dari agamanya. Kalau tidak, yang selamat dia lari dari Andalusia. Kemudian di mana kita lihat perkembangan ini, kita berbicara dengan fakta, nggak bisa kita mengingkari. Umat Islam yang kondisi minoritas diusir. Di India juga mendapatkan seperti itu. Di Burma juga mendapatkan seperti itu. Di mana-mana. Tapi sebaliknya, di saat mereka berada di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas, nggak ada masalah. Karena kita punya aturan. Kita punya aturan dan kita tidak boleh mendolimi kepada siapapun, sampai kepada binatang pun tidak boleh mendolimi. Ini adalah sebuah ajaran yang kita sebut dengan rahmatan lil alamin. Cuman persoalannya mereka pandai membangun isu yang dialamatkan kepada umat Islam. Padahal sebenarnya umat Islam tidak seperti itu. Cuman karena dibangunnya isu yang sangat luar biasa itu, kemudian berbagai macam bentuk isu dialamatkan kepada umat Islam, yang akhirnya di otak umat Islam yang tidak mengerti Islam itu, akhirnya tercetak dengan isu-isu yang dibangun oleh mereka. Sehingga Muslim tapi nggak suka Islam, mukmin tapi nggak suka iman. Nah, itu macam-macam Islamofobia gitu. Nah, itu sudah. Maka namanya Islamofobia itu sudah diperjuangkan sejak tahun 2004. Nah, 2004 itu kita bisa bayangkan. Karena sangat takutnya dengan Islam. Loh, apa yang ditakutkan? Islam nggak pernah memusuhi. Di saat Rasulullah membuka Makkah, nggak ada setetes darah pun yang tertetes. Di saat Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina, seorang pemimpin yang sangat santun, nggak ada orang yang dibantai. Cuman diisukan bahwa yang namanya Salahuddin itu adalah pemimpin yang bengis, pemimpin yang meminum darah manusia, memakan anak-anak kecil. Itu ditanamkan seperti itu. Sehingga mereka di saat Salahuddin menaklukkan Palestina itu, mereka banyak yang lari meninggalkan Palestina karena sudah
tercetak di dalam otaknya itu tentang gambaran Salahuddin yang dibuat-buat. Ini kan menjadi masalah. Sama dengan Islam. Islam yang seindah itu memerlukan kemudian mereka gambarkan yang sejahat itu karena terus disampaikan yang akhirnya umat Islam sendiri memiliki gambaran bahwa Islam tidak baik. Nah, yang kita perlu tanyakan, kenapa gitu loh? Kok yang disebut Islam bukan Muslimnya? Di saat ada orang Islam yang berbuat kurang baik, yang disebut Islam. Tetapi bukan Muslim. Kenapa? Karena memang ingin menguburkan Islam dari Indonesia. Sehingga di dalam benak masyarakat Indonesia ini, bahwa gambaran Islam itu kayak begitu. Padahal itu perilaku Muslim yang salah. Tapi selalu dialamatkan kepada Islam. Itulah yang memang perlu diluruskan. Maka tidak ada cara kecuali mereka harus mau ngaji, mau belajar, mau berinteraksi dengan nilai-nilai Islam sehingga bisa berubah. Ya. Bisa berubah. Apalagi nanti kalau kemudian Islam, agama tidak diajarkan di sekolahan. Suatu ketika nanti bukannya di sekolahan, kalau umat Islam diam, suatu ketika nanti pengajian di masjid akan nggak boleh. Majelis-majelis salim nggak akan boleh. Karena mereka tidak akan berhenti, pasti terus bergulir. Ya, terima kasih kan. Mungkin ini cukup. Nah, nanti bisa dilanjut dengan apa namanya yang lain ya tentang tadi pendidikan di pondok khususnya nanti insya Allah tak semuanya. Nah, terima kasih pemirsa. Saya ketemu sama Ustadz Rahmat Rahman dari Al-Mu'min Pondok Merki Solo Sukarjo. Insya Allah beliau nanti jadi narasumber kita yang selanjutnya bisa kita belajar bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.